Hai football lovers, kembali lagi dengan Soccer 11 News. Seperti biasa kami akan menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Pelatih Manchester United Erik ten Hag mengecam Cristiano Ronaldo atas perilakunya yang tidak dapat diterima. Sebelumnya, pejabat MU dilaporkan menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki masalah dengan Ronaldo dan rekan-rekannya yang pulang lebih awal. Namun hal berbeda dinyatakan oleh juru taktik MU Erik ten Hag yang menegaskan bahwa mereka tidak diizinkan untuk itu. Ketika ditanya tentang perilaku Ronaldo, pelatih asal Belanda itu mengatakan kepada Viaplay Sport, tentu saja tidak. Itu meninggalkan pertandingan sebelum laga usai. Tidak dapat diterima, kata Erik ten Hag. Cristiano Ronaldo dilaporkan marah usai mengetahui Erik ten Hag melontarkan kritik kepada kapten timnas Portugal tersebut. Kekesalan Ronaldo itu muncul setelah ten Hag berkomentar kepada media Belanda Viaplay soal pemain-pemain yang meninggalkan Old Trafford lebih awal. Dikutip dari Metro, Cristiano Ronaldo tidak senang dengan komentar Erik ten Hag. Laporan itu juga menyebutkan, dengan adanya kritik tersebut hubungan ten Hag dengan Ronaldo berada di titik terendah. Rival Napoli Juventus dikatakan berminat untuk mendaratkan Mertens ke Stadion Allianz Turin. Menurut kabar, manajemen Bianconeri menjadikan Mertens sebagai alternatif dari kesulitan mereka untuk menggait Alvaro Morata secara permanen dari Atletico Madrid. Akan tetapi surat kabar La Gazzetta dello Sport dikutip Football Italia Rabu 3 Agustus menjelaskan, Mertens telah menolak tawaran sebesar 5 juta euro dari Juventus. Alasan itu lantaran Mertens tak akan mengingkari kesetiaannya terhadap klub lama Napoli. Ya, pria berusia 35 tahun itu tertanam dalam budaya Neapolitan dan telah mendapat julukan Ciro, nama umum di Naples, sebuah simbol yang diadopsi kota tersebut sebagai milik mereka. AS Roma dapat segera meresmikan Georginio Wijnaldum sebagai pemain baru Giallorossi setelah sebelumnya transfer gelandang idaman Jose Mourinho ini terkendala pembayaran gaji. Ex-gelandang Liverpool ini dilego PSG ke AS Roma memakai formula peminjaman dengan opsi pembelian senilai 10 juta euro yang bisa berubah jadi kewajiban. PSG bersedia membayar 25% gaji Georginio Wijnaldum yang akan membela AS Roma selama 1 musim ke depan. Setelah ini, AS Roma akan menyelesaikan dokumen terkait kontrak pemain berusia 31 tahun tersebut dan meresmikannya sebagai skuad Giallorossi. Nicolo Zaniolo, gelandang sekaligus winger AS Roma tengah diminati sejumlah klub pada bursa transfer musim ini. Pasalnya, Nicolo Zaniolo dikenal sebagai gelandang versatile. Dia bisa bermain di banyak posisi sebagai sayap kanan, striker pendukung atau trequartista di belakang penyerang. Di samping itu, terbaru menurut laporan La Repubblica via Roma Press, Spurs menambahkan Tanguy Ndombele dalam penawarannya. Gelandang berusia 25 tahun itu diharapkan jadi pemulus negosiasi Spurs dengan AS Roma untuk Nicolo Zaniolo. Kabar yang ramai beredar di Italia menyebutkan bahwa transfer Philippe Kostic ke West Ham United tak kunjung terlaksana karena sang pemain menunggu tawaran dari Juventus. Gleison Bremer sudah terselesaikan, maka Juventus melanjutkan pengejaran terhadap Philippe Kostic. Menurut klaim dari Sky Sport Italia dan Calcio Mercato, Kostic telah mengatakan kepada West Ham United untuk menunggu karena dia berharap Juventus datang dengan sebuah penawaran. Itu bisa terjadi lebih dari 48 jam ke depan. Jika sang raksasa Serie A bersedia untuk mengimbangi penawaran The Hammers kepada klub pemiliknya, yakni Eintracht Frankfurt yang bernilai 15 juta euro. Juventus masih akan sibuk di sisa bursa transfer musim panas 2022. Bianconeri berencana merekrut setidaknya 3 pemain baru lagi sebelum jendela transfer ditutup pada akhir Agustus 2022. Jurnalis Italia yang juga pakar transfer pemain Gianluca Di Marzio pada Rabu 3 Agustus 2022 melaporkan, Juventus berencana menambahkan 3 pemain baru di sisa musim panas 2022. Keputusan menambahkan 3 pemain diambil atas evaluasi penampilan buruk di tur pramusim di Amerika Serikat. Juventus akan mengejar 1 gelandang tengah, 1 striker dan 1 winger lagi. Untuk striker, Juventus menargetkan memulangkan Alvaro Morata untuk ketiga kalinya. PSG dikabarkan tertarik untuk mengontrak gelandang Barcelona Frenkie de Jong. Menurut El Nacional, klub asal Paris telah mengajukan tawaran 60 juta euro untuk pemain tim nasional Belanda itu. Gelandang Belanda itu juga menjadi incaran Manchester United dan Chelsea.
Namun menurut ESPN, pemain berusia 25 tahun itu hanya ingin bergabung dengan klub yang bermain di Liga Champions jika dia meninggalkan Catalonia. Di sisi lain, De Jong bergabung dengan The Catalans seharga 75 juta euro pada 2019. Mantan gelandang Ajax ini telah menjadi bagian penting dari debut manajer Barcelona Xavi Hernandez. Selesai sudah petualangan Kasper Schmeichel bersama Leicester City. Kini sang kiper hengkang ke Prancis. Ia bergabung dengan klub Ligue 1 OGC Nice. Les Echos mengonfirmasi kabar tersebut dan kesepakatan terjadi tanpa kendala berarti. OGC Nice dengan bangga mengumumkan penandatanganan Kasper Schmeichel. Demikian tulisan di Twitter resmi klub tersebut, dikutip dari Sportmall Kamis 4 Agustus. Fakta ini tak menafikan status pria Denmark tersebut sebagai salah satu legenda hidup Leicester. Total 11 tahun ia bermarkas di King Power Stadium. Selama periode tersebut, ia tampil 479 laga di berbagai ajang. Chelsea dikabarkan siap memulai pembicaraan dengan Barcelona. The Blues tertarik mengontrak striker Barca Pierre-Emerick Aubameyang sebelum jendela transfer ditutup. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, radar Chelsea mengarah ke Aubameyang. Milik The Blues Todd Boehly tak keberatan. Pihaknya siap melakukan pendekatan yang nyata. Chelsea akan menghubungi Barcelona untuk memulai negosiasi. Demikian laporan yang dikutip dari dailymail.co.uk Kamis 4 Agustus. Raksasa Liga Premier belum mengajukan penawaran resmi. Menurut Sportmail, Tuchel akan memanfaatkan kedekatan dengan sang penyerang demi mendorong kesepakatan, karena keduanya pernah bekerja sama di Borussia Dortmund. Oke football lovers, jangan lupa subscribe, like, serta tulis kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang. Jangan lupa tungguin video selanjutnya di Soccer 11 News. Sampai jumpa.